Sudah dapat laporan yang pagi tadi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 T di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Cukai. Itu yang hari ini. Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya tidak sampai triliunan, ratusan miliar. Sekarang hari ini sudah ditemukan lagi. Di sini kira-kira 300 itu harus dilacak. Dan saya sudah sampaikan kepada Bu Sri Mulyani, PPATK juga sudah menyampaikan. Kenapa saya bicara kepada saudara, ya kita kan tidak bisa sembunyi-sembunyi di era sekarang. Saya tidak ngomong, itu juga bisa bocor keluar. Ya, maka saya sampaikan, mendahului berita hoax. Ini yang saya sampaikan ini tidak hoax, ada datanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam FAS Forum Akal Sehat, forumnya orang-orang yang punya akal sehat. Terakhir ini kita coba mengupas tentang 300 triliun yang dilontarkan oleh Bapak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam dan sangat bereaksi kepada semua pihak, baik pemerintah maupun warganet, semua sangat bereaksi. Lontaran ini tentunya bukan sembarangan, karena nilai 300 triliun ini cukup menyengangkan, dan itu sudah dipastikan ada di ASN di Kementerian Keuangan. Apakah namanya yang dipakai dalam perputaran 300 triliun? Tentunya ini akan menjadi pertanyaan yang sangat menyenangkan. Dari kasus pemukulan David berkembang ke Rafael Alun Trisambodo sampai berkembang kepada adanya indikasi 300 triliun. Apakah itu korupsi atau pencucian uang? Tentunya kita akan lihat di beberapa pekan, ataukah itu berita ini akan dihilangkan atau apapun, tapi ini kenyataan. Pertanyaannya sekarang, Sri Mulyani ini masalah uang segini ini bukan hal baru. Dulu sama-sama kita ingat kasus Bank Senturi yang 6,7 triliun, di mana Bu Sri Mulyani diindikasikan juga terlibat. Dan di situ ada Pak Budiono sebagai wakil presiden yang pada akhirnya memang tidak terbukti. Tapi ingatan publik pasti akan mengarah ke sana. Tergantung pada kebenaran atau apapun, 300 triliun ini adalah luar biasa, di mana utang kita cukup tinggi. Selama pemerintahan Jokowi ini hampir ribuan triliun yang kita berutang. Pertanyaannya, ada transaksi janggal atau pencucian atau bentuknya korupsi, yang pasti ada 300 triliun yang melibatkan di Kementerian Keuangan. Bayangin hebatnya seorang di Kementerian Keuangan, dia sebagai peminjam utang luar negeri, dia penerima pajak, penerima hasil cukai segala macam, betapa hebatnya di situ. Dan di situ ada pengelolaan anggaran besar yang melibatkan DPR dalam posisi di Badan Anggaran atau Banggar, dan dia juga yang merealisasikan penggunaan uang itu. Sekarang utang ini adalah utang yang akan diterima oleh rakyat generasi hari ini sampai ke depan. Sementara kita harus bayar pajak yang kalau nggak bayar pasti akan dihukum, karena pajak punya penangkapan dan punya tahanan sendiri. Sementara kita semua tahu, sampai PPATK pun mengatakan bahwa ada indikasi itu, tapi sekarang mulai akan digulirkan untuk menjadi penghilangan informasi. Ini sangat disayangkan. Pertanyaannya, 300 triliun ini dibuat apa? Dan nama-nama itu udah
sudah ada sebetulnya. Pertanyaan apakah benar orang itu menyalahgunakan atau nama dia yang dipakai karena dia ASN, belum tentu dia sebagai pengguna atau melakukan tindak pidana pencucian uang. Khawatir analisa saya bahwa ada indikasi ini uang mau dilarikan kemana. Sama-sama kita tahu pertarungan 2019 adalah pertarungan yang membuang energi dan anggaran yang cukup besar. Persis ketika tahun sebelumnya, ketika SBY Budiono juga pertarungan yang membutuhkan biaya yang besar. Dua ini harus kita analisa secara baik dan dianalisa secara benar. Tinggal pembuktian, nggak mungkin seorang Mahfud MD berani melontarkan itu tidak ada data. Karena ingat, masalah politik hukum dan HAM itu ada di Kementerian atau Menko Polhukam yang diketuai atau dipimpin oleh seorang Mahfud MD. Tentunya analisa dari intelijen di seputar hukum pasti akan nyampe ke Pak Mahfud MD. Ketika melontarkan pasti data dan fakta itu ada. Cuman karena tekanan mungkin hari ini akan melunak, melembek, dan akan menghilang pasti. Nah pertanyaannya, 300 triliun ini kan bagian dari utang kita kepada luar negeri. Sungguh tidak bermolar, sungguh tidak punya akal yang sehat kalau sampai digunakan untuk politik atau kepentingan politik sesaat. Ataupun dia bagi-bagi kepada partai politik atau penyelenggara pemilu. Naif tentunya. Nah sekarang mari kita awasi terus. Jangan sampai 300 triliun itu hilang. Karena yang rugi adalah generasi kita dan generasi masa depan kita. Artinya anak cucu kita akan menanggung daripada utang luar negeri yang cukup tinggi yang sudah dikorupsi dan dicuci uangnya. Dicuci ini pertanyaannya apakah dicuci untuk usaha atau dicuci untuk kepentingan politik. Pasti semua orang punya persepsi atau pemikiran masing-masing. Tapi saya seorang politik akan meyakini bahwa ini ada kepentingan politik dan ada kemungkinan indikasi 2019 ataupun akan digunakan di 2024. Karena kita tahu kasus-kasus besar di zaman Jokowi ini kayak kasus Asabri, Jiwasraya, cuman dihukum aja. Pertanyaannya uang ini kemana? Uang ini dikejar atau enggak? Banyak isu BLBI, segala macam, tapi yang hari ini itu tidak jelas ending daripada perjalanan. Hukum sudah berjalan, tapi apakah ada kembalian uang? Apakah negara sudah normal lagi? Padahal yang dikorupsi adalah mega korupsi, mengalahkan periode-periode sebelumnya. Awasi terus, 300 triliun adalah uang negara adalah uang rakyat, dan itu bagian daripada utang luar negeri kita yang cukup tinggi, dan dipakai seenak sendiri, ya kan? Kalau bisa, Kementerian Keuangan dikurangilah porsinya. Jangan dia peminjam, jangan dia mengatur, jangan dia penerima. Kalau modelnya Bu Sri Mulyani yang hebat gini menjadi pertanyaan besar. Karena di periode sebelumnya, beliau adalah ketua komite yang untuk penyelamatan ada kebocoran 6,7 di kasus Senturi, sekarang 300 triliun yang ada di dalam Kementerian Keuangan. Awasi jangan sampai ini menjadi hilang gitu aja, karena anak cucu kita berharap pada generasi kita untuk mampu mengembalikan uang rakyat, yang untuk juga mengembalikan utang luar negeri yang cukup tinggi hari ini, ribuan triliun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Fast.